Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan surat Al-Baqarah ayat ke-45 di dalam tafsir Jalalain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون واستعينوا بالصبر والصلاة. Wasta'inu, wawunya di sini adalah kalimah harap. Ista'inu adalah fi'il amar, yang mana fi'il amar ini fa'ilnya berupa jama, ada wawu jama, ista'inu. Kemudian bisobri, ba'nya harap jar, dan as-sobri merupakan kalimah isim yang dijarkan oleh ba. Wassolati, dan wawunya di sini adalah kalimah harap ataf dari bisobri. As-solati adalah ma'atufnya yang diatafkan kepada sobri, sehingga dia dikasrohkan, kalimahnya kalimah isim. Wa innaha, wa adalah kalimah harap, inna merupakan kalimah taukid, yang mana inna ini menasabkan isimnya dan merupakan khobarnya. Innaha, ha di sini adalah isim domir yang kembali kepada as-shalah. Lakabiratun merupakan khobar inna, sedangkan illa merupakan huruf istisna. Al khasi'in, ala adalah harap jar. Al khasi'in merupakan kalimat isim yang dijarkan oleh ala. Wasta'inu, dan mintalah kalian pertolongan. Utlubu maksudnya mintalah oleh kalian al-ma'unata, pertolongan, an umurikum, dari masalah-masalah kalian. Mintalah pertolongan dari masalah-masalah kalian. Minta pertolongan bisa beri dengan kesabaran. Maksud kesabaran di sini al-habisi adalah menahan linafsi, terhadap nafsu, ala ma takrahu, terhadap apa yang kamu tidak sukai. Wassolati, dan juga minta pertolonganlah dengan solat. Afroduha, yang mana kesendirian solat itu adalah bizikri, dengan zikir. Ta'ziman, dikarenakan mengagungkan, lisaniha, karena keadaannya solat. Jadi mengagungkan karena keadaannya solat. Di sini bukan hi tapi ha. Ha kembali rujuknya kepada as-shalah. Maksudnya salat itu disebutkan di sini, dikhususkan, diistimewakan dikarenakan di dalamnya terdapat beberapa zikir, tasbih dan lain sebagainya, yang mana salat ini adalah sebuah bagian daripada kesabaran. Wa fil hadisi, dan di dalam sebuah hadis, kana sallallahu alaihi wasallam idza hajabahu amrun badar ila sholati. Di dalam sebuah hadis disebutkan kana sallallahu alaihi wasallam, buktilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu idza hajabahu, tatkala mengenai dia sebuah amrun masalah, badar ila sholat, maka dia bersegera menuju sholat. Jadi Nabi Muhammad SAW tatkala ditimpa sebuah masalah, beliau bersegera untuk mengerjakan sholat. Wakila, dan menurut sebuah pendapat dikatakan al-khitabu, adapun khitab pada ayat itu adalah lil Yahudi, untuk orang Yahudi. Lamma aqahum 'anil imani syarrahu wa hum riyasa, tatkala kerakusan dan cinta kehormatan mencegah mereka dari iman. Fa'umiru, maka mereka diperintahkan bisa beri pada sabar. Wahuwa, yang mana sabar itu adalah as-saumu, puasa. Li'annahu, dikarenakan sesungguhnya puasa itu adalah yaksiru syahwata, memecahkan syahwat.
wasolati, dan juga diperintahkan untuk sholat, li'annaha, dikarenakan sholat ini adalah turithul khusu'a, mewariskan kehusuan, wa tanqil kibra, dan juga menghilangkan kesombongan. Wa innaha, dan sesungguhnya sholat itu as-sholah itu lakabiratun, sakilatun, berat, illa 'alal khashi'in, kecuali tidaklah berat kepada orang-orang yang khusyuk. Maksudnya as-sakinina ila ta'ati, tenang menuju ketaatan, tenang di dalam mengerjakan ketaatan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah kita sebagai umat muslim, umat yang pasrah terhadap aturan Allah, hendaklah memohon pertolongan kepadanya dengan sabar dan sholat. Sabar terhadap apa yang menimpa kepada kita, yang mana yang menimpa itu kita tidak menyukainya, dan juga sabar dalam melaksanakan taat. Sholatnya dengan khusyuk, tenang, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya sholat ini sungguh berat kecuali kepada orang-orang yang tenang dalam melaksanakan ketaatan. Kita lanjutkan pada ayat ke-46. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang tenang dalam beribadah atau yang khusyuk itu siapa? Allazina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu allazina, orang-orang yadunnuna, yang menyangka, yang yakin, yuqinuna annahum, kepada bahwa sesungguhnya mereka itu adalah mulaqu rabbihim, akan bertemu kepada Tuhan mereka, bil ba'tsi, dengan dibangkitkan, wa annahum, dan sesungguhnya mereka itu ilaihi, hanya kepada Allah lah raji'un, kembali semuanya. Fil akhirati, di akhirat, fayujazihim, maka Allah memberikan balasan terhadap mereka. Orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang tenang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tenang di dalam mengerjakan sholatnya, mereka adalah orang-orang yang yakin bahwasanya mereka itu akan bertemu dengan Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya kepadanya mereka akan dikembalikan. Dari kedua ayat ini dapat disimpulkan bahwasannya dalam memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diperintahkan untuk memohon pertolongan itu dengan sabar dan sholat. Maka bersabarlah di dalam menghadapi berbagai macam ujian yang menimpa. Lalu kerjakanlah taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kerjakan sholat dengan khusyuk. Tentu pertolongan itu datang kepada kita. Lalu kita lanjutkan sebagaimana biasanya mengingatkan hukum bacaan, makharijul huruf, dan sifat-sifat hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisabri wassalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Lakabiratun, di sini ada tanwin dhamma menghadapi hamzah. Itu hukumnya adalah idhar halqi, yang mana cara bacanya tanwin dhamma ini n-nya dibaca dengan jelas. Lakabiratun illa, tun di sini tidak ada dengungan dan tidak ada juga kesamaran, tapi dia jelas lakabiratun, dikarenakan tanwin dhamma ini menghadapi hamzah, yang mana hamzah ini merupakan salah satu huruf idhar yang 6. Yang pertama hamzah, yang kedua ha, yang ketiga ha, yang keempat ain, yang kelima kha, dan yang keenam ghain. Itulah huruf idhar. Dan juga untuk makharijul huruf hamzah ini berada pada pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan dekat dengan dada. Di sini ada hamzah. Hamzah dan satu huruf lagi yang makharijul hurufnya sama adalah ha.
Kemudian hamzah ini mempunyai 5 sifat. Pertama, hamzah ini mempunyai sifat jahar. Jahar dalam arti tidak ada hembusan napas atau angin ketika dia dibacakan dan terlihat ketika dia sukun. Yang kedua, hamzah ini mempunyai sifat syiddah, ditekan. Kemudian hamzah ini yang ketiga mempunyai sifat istifal, pangkal lisan tidak diangkat ke atas. Yang keempat, hamzah ini mempunyai sifat inqitah, depan lisan tidak diangkat ke atas. Dan juga hamzah ini yang kelima mempunyai sifat ismat atau agak lambat diucapkannya. Itulah penjelasan isi kandungan surat Al-Baqarah ayat ke-45 dan 46 beserta sebagian hukum bacaan makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Demikian dan sekian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.